Iya. Yang berarti masuk semua ya. Ya. Kemudian presensi dulu ya. Arifiani, Atika, hadir Bu. Catur, hadir Bu. Febri, hadir Bu. Enggar, hadir Bu. Weni, hadir Bu. Silakan. Ada. Ya, ada semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin berdoa. Ya, di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Budia ingin kalian berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Silakan kita mau main SBC dulu ya. Silakan dipegang pundaknya temannya. Ya. Pundaknya temannya kanan kirinya. Tepuk-tepuk juga ketemu dulu. Baik teman. Baik teman. Semangat hari ini ya. Semangat hari ini ya. Hari ini Hari ini kita akan belajar. PPKN. Oke, silakan. Silakan dulu. Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang NKRI unit 1 ya, tentang sengketa ambalan. Tentang sengketa ambalan. Sudah dibaca bukunya, materinya? Sudah. Alhamdulillah. Rajin-rajin ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah nanti kalian diharapkan bisa mengkaji secara kritis, kemudian mengoperasionalkan dan melaporkan kasus wilayah yang sering diperebutkan. Kemudian secara kreatif dan inovatif itu terlibat untuk mempromosikan perlunya menjaga keutuhan NKRI. Akan membuka link itu ya yang ada di depan. Sudah, silakan diklik yang nomor 1 dulu, NKRI. Oke, ada yang berpendapat kasus ambalan merupakan sengketa wilayah antara negara Indonesia, perebutan wilayah Indonesia dan Malaysia. Kira-kira apa yang direbutkan? Ya, apa yang direbutkan? Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan dulu. Ya Bu, kalau tidak salah ya Bu ya, setahu saya itu bukan wilayah yang di situ itu ada kandungan minyak buminya. Jadi antara Indonesia dengan Malaysia itu saling mengakui bahwa wilayah itu milik mereka masing-masing. Oh gitu. Jadi mereka saling memperkatakan diri mereka masing-masing bahwa ambalan itu adalah milik mereka. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, kalau yang mereka punya, yang lain punya. Oke. Ya. Yang ingin kita ketahui, ya, lebih lanjut tentang kasus sengketa ini, bagaimana sih Bu penyelesaiannya? Kemudian siapa saja yang terlibat? Apakah hanya Indonesia dan Malaysia ataukah ada pihak lain? Nah, sebelum sampai sejauh itu, coba ambalan itu apa sih? Ambalan. Kata ambalan dulu. Ambalan itu artinya apa? Yang tahu angkat tangan Bu. Belum tahu Bu, belum tahu. Ambalan adalah blok laut Bu. Oh ya, blok laut atau wilayah di sekitar laut. oh ya, berarti ambang atas laut dalam sebuah wilayah negara. Iya, ada gambar di depan itu seperti itu. Ini kan ya, yang di depan batas ini ya, sekitaran di sini ya. Ini yang lebih, tapi nggak bisa disebut. Ini yang menjadi perdebatan itu di wilayah sini. Karena kan ini di dekat Kalimantan dan juga Malaysia. Malaysia yang bagian timur ya. Sejauh ini Budia akan membagi terkait kasusnya itu, nanti kita pecahkan bersama-sama. Penyelesaian itu seperti apa? Nanti Budia akan bagi dengan kelompok Indonesia dan Malaysia. Kemudian nanti ada perwakilan lembaga internasional ya. Karena kan kalau sengketanya antar dua negara kan bisa saja itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan duta besarnya yang ada di wilayah itu, tapi harus ada penengah. Nah, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Jadi nanti kelompok Indonesia ada Mbak Afiani, kemudian Mbak Carato, Mbak Weni, terus kelompok Malaysia ada Mbak Enggar, Mbak Atika, sama Mbak Weni. Nanti persiapan sebagai pihak internasionalnya nih. Gitu. Oke, silakan saya beri waktu berapa menit nih diskusinya?
tidak memihak salah satu negara. Iya, netral. Jadi harus bisa menengahi antara dua negara gitu ya. Ya, selamat siang perwakilan negara Indonesia dan Malaysia. Hari ini kita akan membahas mengenai sengketa wilayah Ambalat yang diajukan oleh pihak Indonesia terkait pengakuan sepihak oleh Malaysia bahwa Ambalat yang dimiliki oleh Indonesia ini kemarin sempat diakui oleh Malaysia. Jadi banyak perdebatan yang muncul bahwa Ambalat itu sebenarnya milik Indonesia atau milik Malaysia. Dan dari sini kita akan selesaikan bersama dalam Mahkamah Internasional ini. Sebelumnya saya memberikan waktu terlebih dahulu untuk pihak Indonesia untuk memberikan argumennya. Silakan untuk negara Indonesia untuk memberikan argumennya terkait batas wilayah yang dipermasalahkan. Terima kasih. Kami dari kelompok Indonesia akan memberikan nilai dari perspektif Indonesia. Jadi di Indonesia itu mempunyai dasar dalam mengklaim Ambalat, yaitu berdasarkan UNCLOS tahun 1982, di mana Indonesia itu telah resmi diakui sebagai negara kepulauan. Dan dengan berlakunya UNCLOS tadi tahun 1982, maka UNCLOS itu berhak mengatur yurisdiksi maritim yang dapat digelar oleh negara kepulauan. Nah, lebih lanjutnya itu meliputi ada zona-zona tertentu, yaitu laut teritorial sejauh 12 mil, kemudian ada zona tambahan 24 mil, kemudian ada zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Itu yang dikaitkan oleh kasus konflik Ambalat tersebut. Nah, dari Indonesia itu telah diakui oleh UNCLOS tadi tahun 1982. Jadi di Indonesia sudah mengakui adanya mengakui adanya pulau dari Ambalat tadi. Untuk sekarang ini saya memberikan waktu terhadap pihak Malaysia untuk memberikan argumennya. Silakan. Ya, kami dari perwakilan tim Malaysia. Di sini pada UNCLOS 1982 yang sudah ditandatangani oleh kedua negara, yakni Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya memang posisi Indonesia dan Malaysia ini berbeda. Indonesia adalah sebagai negara kepulauan dan sedangkan Malaysia sebagai negara pantai biasa. Namun pada akhirnya Malaysia ini menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk mengukur laut teritorial hingga zona ekonomi eksklusifnya. Dan dengan acuan ini Malaysia membuat klaim batas wilayahnya, yakni hingga jauh masuk ke dalam wilayah Indonesia, yaitu kawasan konsensi Ambalat. Malaysia mempunyai argumen sendiri yang berdasarkan UNCLOS 1982 pada pasal 121 ayat 2 yang menyatakan bahwa the territorial sea, the exclusive economic zone, and the continental shelf and island are determined in accordance with the provision of this convention applicable to other land territory. Yang diartikan bahwa menurut Malaysia ini, setiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Jadi untuk mengklaim wilayah konsesi Ambalat itu tadi, Malaysia menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk menarik garis teritorial menuju Ambalat. Seperti itu. Ya. Menambahkan? Ya. Sebelumnya sedikit saya sampaikan kepada pihak Indonesia dan pihak Malaysia bahwasanya kalian tadi sudah memberikan argumen kalian masing-masing. Nah, sekarang kita bahas secara diplomasi, secara hubungan bilateral. Kita membicarakan dengan baik-baik bahwasanya bagaimana kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia dalam merebutkan Ambalat ini baiknya seperti apa. Nah, jadi ya berdasarkan sidang Mahkamah Internasional yang membahas mengenai perebutan sengketa batas Ambalat ini yang direbutkan antara Malaysia dengan Indonesia, secara meyakinkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia ini dalam mempersiapkan bukti dan diplomasi yang kuat bahwasanya Ambalat adalah bagian dari hak berdaulat Republik Indonesia. Selain itu, peningkatan kapasitas diplomat dan tim perundingan juga harus lebih diperhatikan lagi. Jadi sudah secara sah dan meyakinkan bahwa wilayah Ambalat yang kalian rebutkan ini sudah sah milik Indonesia. Jadi tidak ada intervensi lagi setelah sidang ini selesai. Tidak ada intervensi yang terjadi atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Malaysia dalam
mengusik keamanan dan ketentraman batas teritorial AMBA di Indonesia. Begitu ya, sudah kita simpulkan, sudah saya simpulkan. Sidangnya saya tutup karena sudah sah dan meyakinkan bahwasanya milik Indonesia. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Ya. Ya, itu tadi sosial drama yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kesimpulan dari kasus Ambala tadi itu ya, bahwa kalau dilihat dari hukum kelautan itu bahwa wilayah Ambalan yang diperebutkan itu adalah milik Indonesia. Walaupun kita mendengar kabar atau berita bahwa Malaysia itu sudah merawat pulau yang ada di wilayah bawah. Oke. Nah, ini nanti silakan videonya diupload dipublikasikan ke YouTube kalian ataupun sosial media kalian gitu ya. Kemudian ada penugasan lagi dari saya. Bahkan ini sudah dibentuk sesuai dengan tim Indonesia dan Malaysia. Nanti silakan hasil dari sosial drama yang kalian lakukan ini dituangkan dalam bentuk bisa laporan, bisa infografis, PowerPoint atau ya video itu tadi ya. Jadi video itu tadi kan sudah untuk kalian secara penilaian secara menyeluruh ya. Nanti kalau yang secara lebih ke personalnya lagi kalian mengerjakan tugas ini sesuai dengan kalian ada yang minat baca, siapa yang minatnya baca ya, nanti silakan didiskusikan. Jadi nanti ada yang minatnya baca silakan nanti membuat infografis, kemudian yang minatnya menulis nanti silakan membuat esai atau artikel, kemudian yang terakhir nanti yang kinestetik saya anggap ini sudah kalian laksanakan ya. Nah, nanti link penugasannya silakan diupload yang di link yang saya share tadi. Kemudian untuk refleksi kita, nah itu ya sudah ada yang menuliskan cukup jelas dan juga lebih melihat lagi bahwa penyelesaian kasusnya itu bisa dilihat dari banyak perspektif ya. Tadi kan ada yang menemukan dari hukum, kemudian dari politik, dari wilayah dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian dari proses belajar ini yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya ada yang berargumen bahwa lebih berhati-hati dan melestarikan wilayah Indonesia. Ya benar, karena itu kan wilayah terluar ya di luar dari jangkauan kita, sedangkan kita yang tinggal di Pulau Jawa. Makanya ada tentara yang ditugaskan di luar wilayah semua itu ya sebenarnya apa? Atau tugas perannya apa ya? Itu membantu menjaga wilayah NKRI. Dan terus dari proses belajar hal yang sudah dipahami bahwa sengketa terjadi karena perdebatan zona ekonomi eksklusif dan juga teritorial. Selanjutnya silakan mengerjakan latihan soal itu bisa kalian kerjakan nanti setelah saya tutup. Jadi di rumah itu sebagai latihan soal gitu ya. Jadi nanti akan tetap masuk sebagai materi saya, tapi jangan lupa untuk dikerjakan. Nanti silakan diklik di quizisnya. Nanti next quizisnya ketika sudah kalian kerjakan akan kita review di pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan review kembali apa yang sudah dikerjakan oleh kalian, kemudian apa yang belum paham, apa yang kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Next pertemuan selanjutnya kita akan lebih mengulik lagi tentang sengketa selain Ambalan. Oke. Kemudian cukupkan perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Kemudian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Akhir kata doa dulu ya, dipimpin doa dulu. Ya, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Kurang lebihnya